Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia, sehingga kita dapat menikmati ibadah dengan penuh keamanan, dengan penuh kenyamanan, tidak ada peperangan, tidak ada kekurangan. Caranya dengan bertakwa, menebarkan kebaikan dan manfaat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana memerdekakan manusia dari kekafiran, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari berbagai macam penyakit, bermula dari iman yang melahirkan keikhlasan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dalam khutbah Jumat yang terkait dengan edisi kemerdekaan Republik Indonesia, khatib akan mengambil tema kekuatan iman yang melahirkan keikhlasan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tentu saja bangsa Indonesia tidak akan merdeka kalau para pejuang berpikir wani piro, saya dapat apa dari perjuangan ini. Dengan kondisi seadanya, mereka memulakan perjuangan itu dengan kalimatut tauhid, dengan takbir la ilaha illallah, Allahu akbar. Semuanya akhirnya berani berjihad, mengorbankan jiwa raganya, tenaganya, pikirannya agar Indonesia merdeka. Hari ini kita membahas kisah Nabi Ilyas tentang semangat keikhlasan yang memerdekakan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Kiat ikhlas yang pertama adalah iman. Kalau bukan karena imannya kepada Allah, bangsa Indonesia nggak akan jadi seperti ini. Kalau bukan karena imannya kepada Allah, Nabi Muhammad tidak akan jor-joran berdakwah di Mekah dan di Madinah. Begitu juga lah dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Maka iman melahirkan kemerdekaan, iman melahirkan keikhlasan, iman melahirkan kesabaran, iman melahirkan konsistensi dalam kerja, iman melahirkan semangat, dan ujung-ujungnya karena apa? Lillahi ta'ala. Banyak orang berbuat karena manusia, berujung dengan kekecewaan. Dia harap dapat uang, dapat balas timbal balik jasa, rupanya nihil.
Bahkan ada orang bekerja dibalas dengan fitnah dan caci maki. Kalau niatnya bukan karena Allah, capek kita kerja. Tapi karena kita bekerja lillah, tidak akan pernah ada kata lelah. Inilah spirit semangat yang disampaikan Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ilyas, sehingga ia layak menjadi salah seorang rasul karena imannya kepada Allah. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Engkau beriman, engkau kuangkat jadi nabi, jadi rasul. Apa pesan Nabi Ilyas kepada kaumnya? Untuk mengegas supaya ikhlas yang sudah bermula dari iman mencapai kepada tingkat puncaknya. Yang kedua, kiat ikhlas itu iz qala liqaumihi ala tattaqun. Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, bertakwalah. Maka kiat kedua, takut pada Allah. Takwa adalah kesadaran akan pengawasan Allah. Terkadang kita tidak ikhlas karena apa? Kita tidak menghadirkan Allah. Kalau sukses itu karena saya pintar, saya hebat, saya luar biasa, karena memang saya bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Benar, tetapi ada 99% hal itu berkat kontribusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ini ciptaannya, otak ini ciptaannya, tangan ini lahir, kita sudah ada, kaki juga masih bisa berjalan berkat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berhasil, yang pertama dan utama itu karena Allah. Bangsa Indonesia menegaskan itu di pembukaan undang-undang dasarnya. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Maka takwa membuat kita takut neraka. Ada orang yang halal yang haram semua dimakan. Tak takut dengan neraka, tak berharap surga, tak penting ridho Allah ataukah murkanya. Tapi begitu menghadapi masalah, dia menjadi begitu menyedihkan. Tak ada pegangan, stres, bunuh diri, narkoba. Berbeda dengan orang ikhlas karena lahir dari takutnya pada Allah. Ikhlasnya benar-benar tulus karena yang dia harap ridho Allah dan surganya, dia hindari murka Allah dan nerakanya. Ala tattaqun, bertakwalah. Yang ketiga, Nabi Ilyas mempertegas bagaimana kondisi ikhlas yang kita temukan nanti di ayat 128. Kita bahas dari ayat 123 dari surat As-Saffat. Atad'una ba'lan wa tazaruna ahsanal khaliqin. Wahai kaumku, jangan sembah berhala, jangan sembah dunia, jangan sembah jabatan, jangan sembah pangkat, jangan sembah dunia. Terlebih engkau melupakan Allah sebaik-baik pencipta. Jangan membuat hidupmu tak ikhlas, membuat otakmu dipenuhi dengan kerakusan dan ketamakan. Diberi Allah 2 gunung emas, kamu pasti minta 3 gunung emas. Diberi Allah 3 gunung emas, engkau pasti minta 4 gunung emas. Hatta zurtumul maqabir, akhirnya kamu pun mati. Gunung emas tinggallah gunung emas, tak bisa dibawa kemana-mana. Maka yakinlah Allah target tujuan hidup kita, menyembah Allah ahsanal khaliqin. Dia telah menjadikan manusia makhluk terbaik, dan dia telah menjadikan takdir kita terbaik. Jatuh, bangkit lagi,
gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Terkadang Allah memberikan kegagalan kepada kita bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Ada orang mau haji nggak jadi-jadi, mau umroh nggak dapat-dapat. Ada orang punya anak lama sekali, tapi nggak kapok, ikhlas. Ya Allah, moga-moga tahun depan kami bertiga ya Allah. Allahu Akbar. Tulus suami bersama dengan istri memohon kepada Allah agar takdirnya yang tak punya anak menjadi anak. Ahsanal khaliqin, yang tak pergi umroh akhirnya punya travel umroh, yang tak pernah haji akhirnya bisa menghajikan orang berkali-kali. Ahsanal khaliqin, buah dari keikhlasan adalah kebahagiaan. Jadikan Allah sebagai Tuhan, karena Dia telah memberi kita yang terbaik. Ahsanal khaliqin. Tidak ada alasan untuk tidak ikhlas ketika kita yakin Dia memberikan yang the best. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala masih dalam kisah Nabi Ilyas, di mana kaumnya menyembah berhala, menyembah dunia, menjauhkan diri dari Allah, mengingatkan sekali lagi, Allah Rabbakum wa Rabba abaikumul awwalin. Wahai kaumku, dengan tulus ikhlas ku sampaikan, Allah Tuhan kalian, Allah pendidik kalian, pengatur hidup kalian. Nenek moyang kalian pun Allah yang ngatur, Allah yang didik. Jika hari ini berhasil, itu berkat didikan Allah. Terkadang anak kita harus dijewer supaya dia mau sholat. Allah berikan kita ujian dan cobaan agar kita menjadi manusia yang matang. Terkadang kalau tidak minum pil pahit, kita tidak akan sembuh. Allah mendidik dan Allah adalah pendidik terbaik. Inilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi, Tuhanku pendidikku, wa ahsana ta'dibi, sehingga ketika aku hari ini menjadi matang, menjadi orang baik, menjadi pemimpin karismatik, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ikhlas dalam berbuat, Nabi Ilyas pun ikhlas dalam berdakwah. Jemaah Jumat kalau mau bahagia, mau sukses dunia akhirat, bekerjalah dengan penuh keikhlasan. Yang kelima, terakhir, dari bagaimana kiat keikhlasan yang disampaikan oleh Nabi Ilyas kepada kaumnya, fakazzabuh, sayang, 1000 sayang, bahagia di depan mata, malah cari penyakit. Mereka mengingkari dakwah Nabi Ilyas. Gak banyak yang ikhlas. Walaupun Kementerian Agama semboyannya ikhlas beramal, walaupun kita tahu faedah dari keikhlasan, tapi tak banyak yang masuk Islam, tak banyak yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innahum lamuhdharun. Kalian cari penyakit. Tak ikhlas rugi sendiri. Muhdharun, hadirun, hadir. Muhdharun, kalian menghadirkan. Menghadirkan apa? Neraka. Menghadirkan apa? Sakit hati. Menghadirkan apa? Malapetaka. Menghadirkan apa? Musibah. Maka kata Nabi Ibrahim, fa iza maridtu, sakit itu kita yang cari. Jangan cari penyakit, jangan cari dosa. Fahuwa yashfin, kata Nabi Isa, kata Nabi Ibrahim, yang menyembuhkan Allah. Maka dekatkan diri kepada Allah agar kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tulus ikhlas dapat kita lanjutkan estafetnya dengan tulus ikhlas. Inilah dia 5 kiat
yang kita temukan di dalam surat Asy-Syaffat ayat 123 sampai dengan 127 ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya di ayat 128, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali menjadi hamba Allah. Hamba, apa kata definisi dari hamba? Hamba itu kalau disuruh jam 2 malam bangun melayani majikannya, siap apapun yang disuruh oleh Allah, sami'na wa ata'na, enggak ngeyel. Tentu saja dengan berbagai mazhab yang berbeda, tapi tetap saja yang wajib dilaksanakan sewajib-wajibnya dan sunat dilaksanakan semampu-mampunya. Ibadallah al-mukhlasin. Kenapa enggak mukhlisin? Saya berusaha supaya ikhlas, subjek, tapi disebutkan dalam bentuk objek, mukhlasin, given. Artinya ikhlas itu given, pemberian. Allah yang memberikan kepada kita sebagai objek, akhirnya kita ikhlas. Kita hanya bisa berusaha untuk ikhlas, walaupun terkadang tak ikhlas. Khatib juga pernah mengalami, semua kita pernah mengalami tak ikhlas, karena memang ikhlas itu pemberian dari Allah. Terkadang jatuh masih marah, nyalahin orang, cari kambing hitam. Terakhir kita sadar, saya yang silap, saya yang salah. Ya Allah, kuatkan imanku, beri kesabaran, beri keikhlasan. Maka Allah memberi al-mukhlasin. Ada seorang kawan kita kena tipu ratusan juta, enggak bisa tidur, marah. Terakhir dia ambil wudu, dia sholat tahajud, nangis. Boleh jadi Allah ingin menyucikanku mulai dari nol. Berhasil. Allah beri keikhlasan. Inilah dia 5 kiat dari kisah Nabi Ilyas, singkat tepat padat, agar hidup kita menikmati kemerdekaan ini, melawan rasa bodoh, penjajahan dari penyakit dan berbagai bentuk kemiskinan. Yang pertama, kuatkan iman. Yang kedua, takwa, cari ridho Allah dan surganya, minimal jangan sampai mati masuk neraka dan dapat murkanya. Yang ketiga, yakinlah Allah ahsanul khaliqin. Apapun yang dibuat Allah is the best, terbaik. Yang keempat, Allah adalah pendidik sejati. Kalau dapat ujian dan cobaan, bangun, dekatkan diri pada Allah, jatuh, bangkit lagi. Dan terakhir, nomor 5 dari keikhlasan berdasarkan kisah Nabi Ilyas, jangan cari penyakit. Mudah-mudahan kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadikan kita bangsa yang merdeka dari penjajahan iblis, nafsu, keserakahan dan keangkuhan serta kesombongan, makin dekat kepada Allah, mencintai sesama dan mencari ridho Allah dan surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat amin ya qadhiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa waffiq ulata umurina wahdina subulas salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.